kebutuhan untuk membuat power supply variabel yang bisa diatur tegangannya dan diatur maksimal arusnya, saya berencana membuat power supply variabel dari bekas cas laptop. Nah, saya punya cas laptop ini, tegangannya 19 volt 2 ampere. Kemudian saya melengkapi dengan ini voltmeter, ampermeter. Ini di marketplace banyak dijual seharga 30 ribuan. Kemudian saya gunakan modul XL4015 konstan current, konstan voltage. Ini terdapat dua pengaturan ya untuk voltage di sini dan current di sini. Nah, ini nantinya akan saya lepas. Saya gantikan dengan potensio 2 buah potensio, nilainya 10k. Untuk XL4015 ini modulnya seharga 40 ribuan, 45. Potensio knob dan knobnya 2 ini harga 5000. Kemudian saya akan menambahkan LED, menggantikan LED yang ada di sini. Jadi di modul ini itu ada dua pengaturan. Yang pertama tadi adalah untuk tegangannya, kemudian arusnya. Ini saya ambil. Kemudian di sini ada indikator LED untuk over current. Kemudian ada indikator untuk charging atau running current ya, dan running voltage. Jadi kalau di sini ada outputnya, dua LED ini akan menyala. Sedangkan di sini menyala jika terjadi over current atau short circuit pada bebannya. 4015 sendiri, modul ini mempunyai kemampuan input hingga 40 volt ya. Kemudian outputnya, dropnya adalah selisihnya 1,2 dari inputnya. Ya, sana dulu, kamu sana dulu. Untuk kembali ke sini ya, untuk LED-nya ya di sini yang over current nanti akan saya gantikan dengan LED dan akan saya pasang di box. Sedangkan dua LED yang di sini bisa tergantikan fungsinya dengan melihat display voltase dan current yang ada di voltmeter, ampermeter. Untuk kelengkapan lainnya yaitu kabel, kemudian ada opsional ya ini kabel tis, kemudian ada skrup untuk PCB spacer dan skrup untuk box, dan saya menggunakan box X4 atau X5, saya lupa. Ini ukurannya boxnya ini panjang luarnya 12, lebarnya 6, kemudian tingginya 4 cm ya. Jadi sisi dalamnya akan lebih pendek atau lebih kecil dari itu nilainya. Ini beberapa sudah saya lubangi untuk tempat nanti meletakkan komponen. Kemudian ini karena tidak cukup, nanti akan saya pasang di luar. Oke, langsung saja
kita rangkai. Memasang potensio. Untuk pemasangan potensio perlu diperhatikan yang di pengatur tegangan ini hanya butuh 2 kabel. Untuk urutan pemasangannya bisa diperhatikan ya, ini urusan pemasangannya ini. Nah seolah-olah ini dipasang begini mengarah ke sana, jadi yang ini yang atas ini dapat yang paling atas, ini dapat ini, dan yang tengah dapat tengah juga, yang bawah dapat bawah. Untuk mengatur tegangan ini antara yang atas dengan yang tengah dijadikan satu, atau pada jalurnya itu terhubung. Oleh karena itu kita hanya perlu 2 wire. Mobil XL 4015 ampermeter, voltmeter, dan yang lainnya sudah selesai saya install di box. Sekarang saya akan menjelaskan wiringnya. Yang pertama, input dari charger laptop masuk ke input XL 4015. Yang putih atau yang plus dapat plus di sini, kemudian yang main ground dapat main di sini. Di sini juga di port ini juga menjadi suplai bagi voltmeter ampermeter melalui kabel merah kecil. Di konektor yang 3 pin ini ada kabel merah. Ini adalah suplai untuk rangkaian internal dan display voltmeter ampermeter. Jadi saya hubungkan kabel merah kecil ini ke plus input atau paralel dengan input charger laptop. Adapun tegangan yang digunakan untuk mensuplai internal voltmeter ampermeter adalah 5 volt sampai 40 volt. Jadi karena charger laptop saya hanya 19 volt, masih mampu untuk mensuplai voltmeter ampermeter. Kenapa kabel merah ini tidak dihubungkan ke output? Nah, ini minimal tegangan dari suplai dari voltmeter ampermeter adalah 5 volt.
kalau saya hubungkan ke outputnya ketika saya setting di bawah, ketika saya setting di bawah 5 volt, maka voltmeter ampermeternya tidak akan menyala. Maka saya hubungkan ke inputnya, kemudian langsung menyambung ke sini untuk kabel groundnya atau hitam. Saya hubungkan ke output XL4015 kutub negatif atau ground atau negatifnya. Sedangkan kabel kuning ini fungsinya untuk membaca tegangan. Nah, ini saya hubungkan ke output XL4015 paralel dengan output ke beban yang nanti akan kita gunakan, paralel dengan ini ya, ini itu untuk wiring di input. Dan untuk current sensing ampermeternya, nah ini ada dua kabel, yaitu yang merah besar dan hitam besar. Untuk yang hitam besar terhubung dengan output main, sedangkan yang merah besar terhubung dengan output mainnya beban yang akan kita gunakan. Jadi ke current sensing ini atau ampermeternya ini terhubung secara serial dengan beban yang akan kita gunakan atau kita tes. Oke ya. Kemudian untuk LED, saya ambil satu LED current sensing yang sebelah, yang dekat dengan potensio awalnya ini adalah plusnya, yang sedangkan yang sini yang dari sisi sini minnya saya ambil untuk dikeluarkan di sini sebagai indikator current sensing, current over current. Untuk potensinya saya urutkan. Potensi untuk pengatur tegangan yang awalnya ada di sini, ini kita tarik dua wire setelah kabel coklat dan putih. Yang coklat dapat tengah, yang putih dapat bawah, seperti di yang saya tunjukkan ini. Posisi potensinya seperti itu. Sedangkan untuk pengatur arus yang sebelahnya, yang atas itu dapat biru, yang tengah dapat putih, yang bawah hijau, atau urutannya adalah yang dari atas ini ya, dari atas ini kebalikannya karena ini saya putar posisinya. Jadi ini biru, kemudian putih, terus hijau, atau ini yang paling atas dari sana, ini tengahnya, yang atas ini justru dapat paling bawah di sini. Itu untuk wiring yang perlu diperhatikan. Kemudian kita akan tes, selanjutnya kita akan tes nyala dan pengaturannya. Saya hubungkan jala-jala ke charger laptop. Oke, sudah nyala. Terukur ini 16,2, maksimalnya kita coba 18,9. Oh, ternyata segini maksimal ya. Ini karena memang kemampuan dari IC XL4015 ini hingga 40 volt, makanya, atau 35 volt, atau kalau lihat elko di sini yang hanya 35 volt, ini bisa disetting sampai anggap saja 32 volt atau 90%-nya. Jadi kalau kita input ini bisa sampai 40 volt misalnya, ini kita bisa dapat
di sini cuma 35, berarti ini maksimal juga. Kalau lihat elbow nya maksimal hanya 30 volt, anggap saja itu untuk amannya. Oke, ini kita sudah hidup, sudah nyala. Kita akan gunakan untuk ngetes, untuk memberi supply atau ngecas, fungsi cas charging ya. Ini harusnya ini baterai cordless drill ya, bur cordless. Ini butuh tegangan 13 volt untuk chargingnya. Sebenarnya ini baterainya 3, lithium ion 3 terpasang serial, kemudian ada BMS nya. Kita butuh tegangan 13 volt untuk charging. Kita atur 13 volt. Ya, oke. Kita pasang. Nah, kenapa ini nyala? Karena arusnya masih kita minimalkan. Nah, berarti terjadi overcurrent sebenarnya, atau tidak mampu untuk ngecas. Kalau kita naikkan perlahan, nah nanti dia akan naik sesuai dengan kebutuhan dari charging ini. Jadi kalau kita maksimalkan ya, karena dia butuhnya 1,3 ya akan menurut 1,3. Ini kekurangannya dari ini adalah kita tidak tahu sebenarnya arus yang dikeluarkan itu berapa, karena prinsip kerja arus adalah dia hanya mensuplai apa yang dibutuhkan, kecuali di sini terjadi pusing cut. Misalnya pusing cut itu dia akan naik kemudian cut off, karena di sini sudah ada current protection. Ini kebutuhannya seperti itu tadi. Kalau kita ingin lebih aman, misalnya kita ingin ngecas saja 1 ampere, bisa kita turunkan, atau kita ingin cuma 0,5 ya bisa. Jadi rangkaian ini sudah berfungsi dengan baik, bisa digunakan untuk eksperimen atau untuk DIY lain, suplai rotor, atau mungkin ngecas baterai lithium ion, ngecas baterai, ngecas aki dan lain sebagainya. Kemampuan arusnya dan tegangannya tergantung dari charger atau power supply yang kita punya. Semakin besar semakin bagus, tapi kemampuan dari IC ini adalah 5 ampere. Itu saja harus dengan heatsink dan thermalnya terjaga sesuai dengan spesifikasinya. Untuk lebih amannya, dengan heatsink kita pakai saja 4 ampere. Tegangannya sesuai dengan elko nya di sini adalah 33 volt atau 32 volt. Oke, demikian, semoga bermanfaat.